Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang manajemen proyek pada pemasangan main transmission unit pada perusahaan listrik di Bengkulu. Jadi, pembahasan ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen proyek pada program studi Magister Manajemen Industri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mahsus STMT. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mengenal tentang company profile pada case study yang terjadi di perusahaan listrik ini. Jadi perusahaan listrik ini mengoperasikan, memelihara sistem penyaluran dan pengaturan untuk wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan. Jadi eh, secara garis besar perusahaan ini bertugas untuk menjaga kelistrikan pada wilayah tersebut. Perusahaan ini memiliki 14 gardu induk tegangan tinggi dan 3 gardu induk tegangan ekstra tinggi, dan juga memiliki panjang SUTT saluran transmisi sepanjang 1.847 km sirkuit dan memiliki sebanyak 2.828 buah tower. Lanjut kita langsung masuk ke permasalahannya. Jadi latar belakang pelaksanaan proyek ini yaitu dari hasil data operasional, dari hasil kawan-kawan di operasional, hasil pemeliharaan, hasil maintenance, hasil pengujian, didapatkan asesmen dari peralatan-peralatan MTU dengan berbagai jenis macam pada GI tersebar sebanyak 8 buah. Didapatkan hasil asesmen yaitu obsolete yang direkomendasikan untuk dilakukan penggantian pada MTU-MTU tersebut. Jadi, tujuan dari penggantian itu yaitu untuk menjaga keandalan operasional terjaga dan mengurangi potensi gangguan kegagalan MTU. Jadi, unplanned outage ataupun pemadaman yang tidak terencana dapat diminimalisir. Juga pencapaian target KPI, mengurangi potensi energi not served, dan meningkatkan kontinuitas dan fleksibilitas operasi. Selanjutnya kita masuk ke garis besar dari proyek ini. Jadi, garis besar dari proses proyek ini terdapat ada beberapa tahap, yaitu dari awal proses perencanaan. Proses perencanaan nanti akan menjadi data usulan ataupun dasar bagi untuk next step selanjutnya, yaitu anggaran investasi terbit. Setelah itu, setelah tahapan tadi, kita lakukan proses procurement ataupun lelang. Setelah lelang selesai, lanjut untuk pelaksanaan project sampai nanti selama 160 hari kerja pada bulan Desember 2023 proses project akan selesai dan proses COD atau Commercial Operation Date terlaksana. Jadi ini garis besarnya untuk anggaran tahun 2023 itu data usulan harus masuk paling lambat di bulan November tahun 2022. Selanjutnya kita akan bahas rincian dari tahap-tahapan yang tadi. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Jadi proses perencanaan ini sebenarnya kita membuat sebuah kajian kelayakan untuk proses pekerjaan penggantian MTU ini. Jadi di kajian kelayakan ini terdapat RAB atau rancangan anggaran biaya, kajian operasional, kajian finansial, maupun kajian risiko. Setelah ini kita lihat kajian-kajian ini apakah layak untuk dilanjutkan pekerjaan pemasangan MTU tersebut. Mulai yang pertama yaitu RAB. Kita perkirakan nilai perkiraan biaya penggantian 8 MTU tadi senilai 439.587.000. Nilai investasi sebesar ini apakah layak untuk dari sisi kajian operasionalnya dan juga kajian finansialnya. Kita lihat dari kajian operasionalnya kita dapati 6 buah ya ini, 6 buah
kajian, yaitu menghindari dan menulis gangguan, memenuhi, meningkatkan kehandalan, memenuhi, meningkatkan penjualan citra perusahaan, juga memenuhi, menghindari blackout, memenuhi, dan juga saving energi not served atau energi tidak tersalurkan, juga memenuhi. NNS ini sekitar 237,6 MWh. Jadi kesimpulannya untuk kajian operasionalnya didapatkan yaitu layak. Selanjutnya kita melakukan kajian finansial. Kajian finansial ini dengan nilai investasi tersebut kita dapatkan untuk internal of return-nya 23%, PC rasionya 4,5, NPV atau net present value-nya 635 juta, dan payback period-nya selama 6 tahun. Dari kriteria-kriteria tersebut, seluruh kriteria telah memenuhi dari batasan nilai yang dianjurkan, yaitu memenuhi dalam keempat-empat kriteria tersebut. Jadi, kesimpulannya, untuk kajian finansial yang dari proyek pekerjaan ini yaitu layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, setelah kajian tadi dinyatakan layak untuk dilanjutkan, kita akan melakukan kajian risiko. Jadi di sini kita memetakan resiko-resiko yang selanjutnya kita akan lakukan tindakan mitigasi resikonya, dan kita harapkan ada penurunan tingkat resiko pada akhir setelah kita lakukan mitigasi resiko. Jadi untuk poin 1 dari sangat tinggi menjadi moderat, untuk poin 2 dari tinggi menjadi rendah, dan poin 3 dari tinggi menjadi rendah. Setelah proses perencanaan selesai, data-data yang tadi kita usulkan untuk anggaran investasi yang akan dievaluasi oleh proses kantor pusat, yang selanjutnya akan terbit alokasi anggaran untuk surat kuasa investasi atau anggaran investasi. Selanjutnya setelah investasi telah disetujui, kita akan masuk ke proses procurement atau pengadaan lelang. Jadi di lelang ini kita akan yang pertama kita akan review dokumen lelang atau SKS, kita mengundang para tender-tender, kita mengundang para pelaksana kerja dari pihak ketiga, kita unleashing, terus kita adakan pembukaan harga, evaluasi harga, kita adakan negosiasi, yang akhirnya kita evaluasi tiap-tiap eh, penawaran harga. Jadi kita akhirnya pada kesimpulan kita mendapatkan penetapan pengenang. Selanjutnya kita akan masuk masa sanggah. Setelah itu kita ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa, kita lakukan CDA atau collaboration agreement. Selanjutnya kita terbitkan SPK atau surat perjanjian kontrak. Setelah SPK ini terbit, eh, pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaan dapat memulai pekerjaan penggantian MTU tersebut. Selanjutnya setelah SPK tadi selesai, kita akan lanjutkan ke persiapan pekerjaan. Jadi dari pihak ketiga ini harus melengkapi administrasi dan melaksanakan prosedur kerja yang berlaku pada perusahaan ini. Yang pertama yaitu ada working permit, CSA, IPPPR, dan lain-lain. Ini untuk safety, mengingat pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Setelah kelengkapan administrasi dilakukan pemadaman instalasi, kemudian ada safety check lagi. Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai sampai pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan selesai, sebelum dilaksanakan penormalan atau pemberian tegangan lagi, dilakukan safety check setelah itu untuk memastikan bahwa pekerjaan aman untuk dilanjutkan untuk pelaksanaan switching peralatan. Setelah dinyatakan aman, lanjut untuk penormalan kembali, dan juga setelah penormalan kita lakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya yaitu setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, kita mengacu pada peraturan perusahaan pada proses pembayaran kepada pihak ketiga tadi. Untuk pembayaran material, ketika material datang sudah dapat dibayarkan untuk biaya pada materialnya. Setelah untuk next step, untuk yang kedua ini, pembayaran akan dilakukan 95% dari nilai kontrak setelah selesai pekerjaan, dan setelah juga diverifikasi oleh tim pemeriksa.
setelah pembayaran 50% ada masa pemeliharaan, baru setelah masa pemeliharaan selesai, pembayaran yang kekurangan 5% tadi atau 100% tadi akan dibayarkan secara penuh. Poin-poin ini pastinya setelah dilakukan verifikasi oleh tim periksa dari perusahaan. Jadi setelah proses pembayaran selesai, proyek pekerjaan pemasangan MTU ini pun juga selesai. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.